Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Dulu hari ini adalah jadwal untuk supervisi Bu Lulu. Apakah Bu Lulu sudah siap? Insya Allah untuk supervisi nanti akan ketiganya ya di kelas 11 dan ini dokumen yang harus ini nanti saya isi setelah pelaksanaan supervisi agar tahu dengan jelas, dengan persis keadaan bagaimana Bu Lulu waktu mengajar anak di luar kelas. Mohon maaf dulu ya, saya lihat dulu administrasinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ini RPP model terbaru ya ini. yang Satu halaman itu. Dalam RPP yang terbaru, yang penting adalah ada tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Sedangkan misalnya ditambah juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, bagaimana kegiatannya dalam proses, sampai kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Untuk yang nanti supervisi nanti yang ditentukan adalah hasil. Bagus Bu. Boleh tanda-tanda ini. Memang seharusnya sebelum mengajar itu harus ada tanda tangan dari kepala madrasah berkaitan dengan RPP dan lain-lain. Kemudian ini berkaitan dengan kita tangani setelah nanti uji semua gitu. Terima kasih Bu karena administrasi sudah siap. Silakan Ibu masuk ke ruang kelas dan saya akan belajar bersama dengan Bu Lulu untuk bagaimana menciptakan generasi yang berpotensi dan kita akan lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Untuk pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelas bisa disiapkan teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
ada teman kita yang tidak masuk ya hari ini ya? Betul. Ada? Siapa? Wahyu tidak masuk. Terus siapa lagi? Saya. Kira-kira untuk Wahyu ada alasannya apa? Ada yang tahu? Ada. Sakit. Ya. Yang Wahyu sakit. Satrio? Tahu. Yang Satrio tidak ada alasannya. Tidak ada izinnya. Tidak. Untuk teman kita yang Wahyu, semoga kalau memang sakit, semoga diberi kemudahan, diberi kesembuhan. Besok bisa ikut pelajaran kita seperti biasa ya. Semuanya anak-anakku, untuk pagi ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Kemarin kita bahas soal hudud, ya kan? Kira-kira untuk hudud ini, bahasan kita ada zina, ada minuman keras dan lain-lain. Kita coba, masih ada yang ingat apa itu hudud? Yuk, apa itu hudud? Itu ya, mungkin bisa disebutkan? Masih ingat pelajaran kemarin? Yaitu hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman terhadap orang zina, mencuri, kodaf dan sebagainya. Ya, bagus, terima kasih. Selanjutnya, untuk pagi ini kalian sudah dibentuk kelompok. Tujuan pembelajaran kita pagi ini coba dari kelompok yang kalian sudah tertata, kalian amati. Benar. Ya, kalian amati ada gambar yang Ibu berikan. Ada satu gambaran di mana kehidupan kita, sekeliling kita, sekitar kita setiap hari, ya. Dari tujuan pembelajaran tadi apa? Kita mengetahui hukum had atau hudud yang kita terapkan untuk kegiatan atau kebiasaan di sekitar kita yang kita sorot, bagaimana itu jangan menjadi sebuah hal yang bisa berlanjut terus-menerus. Kalian lihat dari yang Ibu berikan, kalian amati gambar tersebut. Ada gambar apa? Gambar Ya kan? pegangan tangan. Ada yang pegangan tangan. Oke. Habis itu ada lagi. Kalau sudah pegangan tangan, maka apa yang terjadi? Nah, Ya, maka banyaklah apa itu. Ya, dari gambar-gambar tersebut, buat satu komentar. Kalian buatlah satu komentar. Apa yang bisa kalian ambil dari gambar itu? Atau apa yang bisa kalian utarakan sebelum kita mulai belajar? Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Kalian amati gambar tersebut dari kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kalian beri komentar, berikan tanggapan dari gambar yang kalian amati. Bisa dipaham? Iya, siap. 5 menit laksanakan. Oke. Tolong diamati gambar yang ada. Mulai
dari gambar tadi ada perpegangan tangan, ada stop Cina. Lanjut. Bisa dibahas? Dari kelompok 1 bisa memberikan tanggapan. Bagaimana hukumnya kalau kalian melihat gambar tersebut? Itu banyak terjadi di sekitar kita. Yuk, komentarnya bagaimana? Kalian ada kelompok 1 dari gambar itu, kalian bisa ambil komentarnya? Silakan, punya pendapat? Bagaimana saya harus? Apakah tetap bisa kita tiru? Ataukah tidak boleh? Oke, berikan komentar. Ya. Karena dalam Islam sendiri Ya. kholwat saja tidak boleh, apalagi sampai berpegangan tangan ataupun yang lainnya dengan lawan jenis yang tanpa adanya ikatan. Iya. Tanggapan kelompok lain, ada yang bisa menanggapi? Ada komentar lain dari kelompok yang 2? Ya, oke. Zina merupakan perbuatan buruk dan memalukan. Ketika kalian sudah mengamati gambar yang ada satu pertanyaan. Menurut pendapat kalian, pacaran bagaimana dengan macam aktivitas negatif termasuk kategori zina apa tidak? Ya. Iya. Yuk, satu pertanyaan. Menurut pendapat kalian, apakah pacaran dengan aktivitas negatif termasuk kategori zina apa tidak? Dari yang kalian amati. Ya. Termasuk zina. Iya, kenapa? Karena pacaran dengan macam aktivitas negatif termasuk perbuatan masuk zina, karena kalau berpegangan tangan dengan lawan jenis Termasuk perbuatan zina. Oke, kelompok lain? Silakan. Aktivitas negatif dari pacaran apa juga termasuk zina? Contohnya ada? Bisa? Iya. sepertinya kalau termasuk zina itu tidak, cuma termasuk kategori yang bisa mendekatkan kepada zina. Karena secara pengertian saja zina itu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan aktivitas negatif yang lainnya itu belum tentu mengarah ke zina. Belum tentu mengarah ke zina, cuma bisa mendekatkan kepada zina. Oke, terima kasih. Bagus. Teman-temannya upload untuk Oke, terima kasih. Untuk menurut pendapat kalian, kalau itu memang bukan termasuk zina, yuk. Dari tujuan pembelajaran kita bahas tentang zina. Kita menganalisis surat Al-Isra ayat 32. Ya, tujuan pembelajaran awal. Yang kedua, menganalisis hukuman yang harus diterima pelaku perbuatan zina. Kita bahas pengertian hudud dari contoh tadi perbuatan zina. Kita bahas sebentar hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had
yang berarti pencegahan atau pembatas antara dua hal. Antara dua hal, haram atau yang halal. Secara umum, had adalah hukum syara yang disyariatkan Allah bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Sedang secara khusus, hukum-hukum tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti hukuman terhadap orang yang berzina. Tadi gambar tadi yang Ibu berikan itu kalian sudah amati, kalian sudah lihat. Akhirnya kita menyimpulkan zina bisa terkena hukuman had, iya kan? Nah, dari situ macam-macam kejahatan yang bisa dihukum had. Dari gambar tadi zina yang kita bahas awal. Apa itu zina? Pengertian zina. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Dari tadi yang diutarakan dari kelompok 1, bagaimana memasukkan sesuatu dari lain jenis alat kelamin itu memang perbuatan zina. Tapi ketika pengertian zina kita dapatkan menurut surat Al-Isra ayat 32, ya, surat Al-Isra ayat 32, maka kita tahu bukan hanya zina saja, wala taqrabuz zina, kita mendekati zina saja sudah tidak boleh, ya, sudah tidak boleh, apalagi sampai melanggar. Zina ada dua macam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Perbuatan zina yang Zina dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan, Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah. Dari gambaran tadi yang kalian amati, gambar tadi termasuk zina muhsan atau zina ghairu muhsan? Kenapa ghairu muhsan? Karena iya, lanjut jadi. Karena seorang belum menikah. Karena seorang tadi belum menikah. Dari gambar yang kamu lihat ya, kita tidak tahu itu sudah menikah atau belum. Tapi ada yang menikah maupun yang tidak, tetap dikatakan zina. Jadi tidak ada perbedaan untuk orang muhsan maupun ghairu muhsan, tetap zina haram. Nah, terus hukumannya apa? Berkaitan dengan hudud, maka hukuman yang diberikan kepada orang yang belum nikah Dicambuk. iya, dicambuk berapa kali? 100 kali. 100 kali dicambuk itu pada dengan istilah lain atau di macam zina tadi ada zina muhsan, ghairu muhsan. Tadi untuk yang ghairu muhsan maka had atau hukuman yang diberikan adalah dengan cara dicambuk, ya kan? Atau dijerat atau dicilik sebanyak 100 kali. Untuk yang zina muhsan, ayo, yang zina muhsan, iya, maka dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Oke, terima kasih. Dasar ketetapan hukum zina, Rasulullah sendiri ketika menetapkan bahwa zina itu bid'ah, itu harus berhati-hati dalam artian
apa? Orang tersebut melakukan zina atau tidak, itu ada dua macam hal yang harus ditahu. Satu, ada 4 saksi yang benar-benar mengetahui bahwa orang tersebut berzina. Yang diketahui apa? Waktunya juga tahu. Semuanya 4 orang sama-sama di waktu, tempat, maupun pelakunya siapa, caranya apa. 4 orang tersebut harus tahu dengan benar. Yang kedua, harus ada pengakuan dari pelakunya. Jadi untuk pemberian had hukuman tidak bisa langsung kita berikan hukuman kalau tidak ada 2 hal tersebut. Yang pertama, kesaksian dari 4 orang laki-laki. Yang kedua adalah pengakuan dari pelakunya. Had zina sendiri itu dijatuhkan kepada pelakunya, itu harus memenuhi syarat juga. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Kedua, pelaku zina dilakukan, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Seperti gambar yang kalian lihat tadi. Kalau melihat seperti itu, maka bagaimana? Apa ada paksaan itu? Nah, dilakukan atas dasar sama suka, dan apa yang terjadi itu adalah berdasar hawa nafsu. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi zina bakal dikenai had atau hukuman. 4. Telah diyakini secara syarat bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan zina adalah satu perbuatan yang keji dan harus dihindari. Secara garis besar, hal zina ada 2 macam tadi, ada rajam, ada had. Yang dirajam berarti dihukum sampai mati. Kira-kira di Indonesia diterapkan tidak? Tidak. Tapi yang dilakukan apa? Ini, ketika memang itu tidak dijadikan hukuman di Indonesia, maka tetap menjadi dasar kita bahwa wala taqrabuz zina, mendekati saja sudah bagaimana? Tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Kita lanjutkan. Hikmah dari diharamkannya zina. Kenapa sampai kita diharamkan zina? 1. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang kedua, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena dengan zina cenderungnya anak yang dihasilkan dari zina adalah anak yang tidak baik atau kurang baik, baik dari segi nasab maupun dari secara fisik keturunan. Yang ketiga, menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga. Biasanya kalau orang sudah melakukan zina, cenderung rumah tangga akan terjadi konflik, sering terjadi cekcok. Yang keempat, timbulnya rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan. Maksudnya apa? Ketika orang tidak menzina, ketika orang murni, pernikahan murni, maka yang sah, maka anak tersebut menjadi buah kasih yang didambakan. Tapi kalau anak itu dari zina, maka anak yang dilahirkan menjadi hal yang memalukan. Ya, dari berapa tadi, dari mulai dari pengertian sampai hikmah dari diharamkannya zina. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu zina? Satu? Ya? Apa itu zina? Kita ulang sekali. Zina adalah suatu perbuatan yang terlarang yang dilakukan antara 2 orang yang bukan
dengan adanya zina tersebut, maka kita tahu bahwa zina perbuatan yang haram berarti harus kita jauhi. Karena perbuatan zina ada hadnya, ada hukumnya, yaitu rajam dan cambuk. Kiranya bisa dimengerti? Insya Allah bisa diterapkan ya. Berarti bagaimana kita sehari-hari di rumah? Apakah wala taqrabuz zina itu kita bisa kita terapkan? Tidak. Ayo. Ya kan? Masa kita mau mendekatkan diri pada perbuatan zina? Ya? Yang kita pelajari soal zina, jangan sampai wala taqrabuz saja, jangan. Apalagi sampai melakukan. Ya, cukup untuk kesempatan pagi ini. Ya, ada satu yang harus kalian pelajari untuk pertemuan akan datang. Selain zina, ada beberapa contoh. Coba kalian pelajari tentang minuman keras, hadnya bagaimana. Yang kedua, kalian pelajari juga tentang mencuri, itu hadnya juga bagaimana. Cukup paham? Iya, paham. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dulu setelah saya lakukan supervisi di kelas tadi, dari pengamatan saya yang berkaitan dengan pengamatan pendahuluan, ya, itu sudah bagus. Tapi tolong nanti lebih ditingkatkan lagi agar siswa itu lebih termotivasi untuk belajar di awal pelajaran, karena kesan pertama adalah sangat mengesankan. Kemudian kegiatan inti juga sudah bagus. Hanya saja kita sebagai guru masih perlu menanamkan siswa itu mau belajar di rumah, sehingga ketika ada ibu menjelaskan materi kemudian siswa itu cepat tapi ya paham juga, karena zaman pandemi seperti ini siswa itu harus juga menjaga imunnya, kesehatannya, tidak boleh nge-force diri. Kemudian tentang kegiatan penutup dalam belajar sudah bagus. Kemudian memang karena ini waktunya sangat pendek, ya, untuk nilai hasil dari pembelajaran